menyikapi tentang sholat tahajud. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, aqim fulan wa anim fulan." Kata Allah, "Ya malaikat Jibril, aqim fulan, bangunkan si fulan, bangunkan si fulan. Karena aku ingin berduaan dengan si fulan malam ini." Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, "Ya Jibril, anim fulan, tidurkan si fulan, tidurkan si fulan, karena aku tidak ingin malam ini berduaan dengan si fulan. Biarkan si fulan tersebut itu digoda oleh setan." Jadi dapat dipahami dalam hadis qudsi tersebut, jangan-jangan kita ini sholat tahajud tidak bangun ini karena memang Allah tidak ingin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin berduaan kita, karena Allah tahu sifat kita yang sebenarnya, dan Allah membiarkan kita ketika kita digoda oleh setan. Naudzubillah. Jadi kembali lagi harus ada kesenangan ketika kita taat, ketika kita beribadah, ketika kita bisa berpuasa, ketika kita bisa menuntut ilmu, ketika kita bisa melaksanakan sholat, ketika kita bisa bersedekah, ketika kita membantu orang lain. Ini harus ada kesenangan, tidak boleh ada keterpaksaan. Yang kedua, harus wal husnu ala faqdaniha. Yang kedua, kita tersebut harus resah, gelisah, harus susah payah ketika kita tidak, yaitu ketika kita tertinggal dalam melaksanakan taat. Jadi yang kedua, sikap orang mukmin yang kedua tersebut, kita ini harus gelisah, harus susah payah kalau kita tidak melaksanakan taat. Harus punya sikap seperti itu. Rasanya gelisah kalau kita nggak ngaji, rasanya gelisah kalau kita tidak sholat subuh berjamaah, rasanya kita ini gelisah kalau kita tidak bisa membantu orang lain, rasanya kita ini gelisah kalau seandainya kita ini tidak menjalankan perintah Allah. Tuh harus ada sikap-sikap kita seperti itu. Jangan sampai hati kita mati. Mana hati kita mati? Nggak sholat subuh biasa aja tuh, nggak ada penyesalan dalam hatinya, tidak sholat subuh juga biasa aja, bangun siang biasa aja, Ramadan tidak puasa biasa saja hatinya, ngaji padahal bisa ngaji tapi biasa saja, orang nggak ngaji juga cuek-cuek aja. Nah berarti orang yang seperti ini tandanya hatinya sudah mati. Kalau kita nggak ngaji harusnya apa? Gelisah. Kalau kita kan enggak, malah sebaliknya. Kalau ngaji bawanya gelisah, mulu gelisah. Bener nggak? Giliran ngobrol 1 jam kuat di warung kopi sambil kongko kuat. Tapi giliran ngaji setengah jam aja duduk pantat berasanya panas banget. Bener nggak Pak? Mantap rasanya. Tapi insyaallah di masjid kita mah enak ini Pak, karpetnya empuk, bener nggak? Udah begitu karpetnya empuk, tambah AC lagi, tambah AC, udah gitu duduknya sambil nyender, waktunya sholat subuh lagi, sholat subuh. Ngapain tuh? Tidur. Pulas, kita bayangin lagi ngaji aja, masih tidur, lagi ngaji apalagi nggak ngaji. Makanya alhamdulillah, untung kita ini habis sholat subuh ngaji Pak, untung. Saya tanya, coba kalau kita habis sholat subuh nggak ngaji di rumah ngapain di rumah? Tidur lagi. Ada yang tidur, ada yang apa? Musik, nonton TV, film nonton TV. Udah macam-macam dah tuh tingkah pola kita. Kita mau bayangin, lagi sholat lupa sama Allah, lagi sholat. Apalagi nggak sholat, lagi sholatnya aja
lagi kita berhadapan kepada Allah, wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan ya Allah wajahku, aku hadapkan diriku kepada Engkau ya Allah yang Maha Pencipta langit dan juga bumi. Lagi sholatnya aja kita lupa sama Allah, apalagi nggak sholatnya. Lagi ngajinya aja kita masih suka ingat urusan dunia, apalagi nggak ngajinya. Jadi masih jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi kembali lagi wal husnu ala faqdaniha. Kita tersebut ini harus resah gelisah kalau kita tidak melaksanakan taat. Susah. Wa nadbu ala fi'lil ma'siyati lakin la budda. Dan kita ini harus punya sikap penyesalan. Harus nyesal apabila mengerjakan maksiat yang tidak bisa dihindari. Kita ini harus merasa menyesal apabila kita ini melaksanakan maksiat yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita bisa hindari, menghindar. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari, maka ketika kita berbuat maksiat harus merasa menyesal. Mana contoh maksiat yang tidak bisa dihindari? Contohnya apa? Gibah. Gibah. Ini gibah nih. Itu kan. Dosa angel ini. Emang enak bang gibah itu. Sekarang gibah bukan cuma mulut, jari juga bisa gibah kita. Komplit udah. Ada berita belum tentu kebenarannya udah di-share. Kisah kemarin waktu saya di Banten. Kebetulan kemarin ada gempa ya. Hari apa tuh gempa Pak? Hari apa? Jumat ya. Cuma terasa kesini gempa Pak. Kerasa nggak gempa? Kerasa ya. Begitu gempa baru perasaan gempa baru juga 5 menit, baru terjadi 5 menit. Di grup orang udah rame. Postingan gempa. Begitu kita cek ternyata bukan di Banten gempanya, di Palu gitu gempanya. Di sebelah, saking parahnya ya gempa ya. Begitu cek ini bukan di Sumur, bukan di Pandeglang, ini mah di Palu gempanya. Itu kan hal-hal yang seperti itu belum tentu tahu kebenarannya, sudah main share, sudah belum tentu tahu keakuratannya, sudah kita sebarkan. Nah ini khawatir hal-hal yang seperti itu merebak sehingga menjadi hoak namanya. Kalau dalam omongan namanya gibah, kalau dalam medsos namanya hoak. Ini ada nyambung sana, nyambung sini terus, ini gibah ini. Kalau kita tidak bisa menghindari peromongan, kalau kita tidak bisa hindari obrolan-obrolan sehingga kita terjerumus dalam ikut-ikutan gibah. Ustaz, yang namanya gibah apa sih? Kalau gibah itu ngomongin kejelekan orang dengan sebenarnya. Gibah, Ustaz emang bener nih orang kelakuannya jelek. Iya, itu namanya gibah. Tapi kalau ngomongin orang tidak sesuai dengan faktanya namanya fitnah. Bener dia tukang maling, bener dia tukang maksiat, kita omongin namanya gibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Jadi yang dimaksud dengan gibah ternyata bukan cuma orang yang ngomongin, tapi yang ngedengerin juga sama. Ustaz, saya malam alhamdulillah kagak gibah, cuma ngedengerin doang. Sama apa enggak? Sama. Karena teman orang yang ngobrol adalah yang ngedengerin. Teman orang yang ngomong adalah yang ngedengerin. Saya tanya, kira-kira kita kalau ada orang yang ngomong tapi nggak ada yang ngedengerin, kira-kira mau ngomong apa enggak? Enggak. Bagaimana kalau ada orang yang ngomong sendiri tapi nggak ada yang ngedengerin? Namanya orang apa? Orang gila namanya. Ustaz, saya mah enggak sih, enggak ngomongin orang, cuma lagi nyeritain aja. Bahasa kita kan sering begitu. Ini mah bukan lagi ngomongin, lagi nyeritain, sama baik namanya. Ini mah bukan lagi ngomongin fakta, ini mah sama aja, itu juga namanya gibah. Kita tidak bisa menghindar dari dosa-dosa seperti itu. Tuh, ketika kita tidak bisa menghindar dari dosa yang tidak bisa kita hindari, maka sikap kita harus nadmu ala fi'lil maksiat. Harus kita menyesal ketika kita melaksanakan maksiat.
Kalau ini kan kita kan nggak ada penyesalan, Pak. Habis gibah, biasa aja. Habis kita ngebohong, biasa aja tuh. Habis kita berbuat dosa, biasa-biasa aja kita anggapnya. Nah, berarti sikap kita tersebut itu belum mencerminkan orang-orang yang beriman. Harus sikap kita dari sekarang. Wa yakuna farhu bi ta'at min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Wa yakuna farhuhu, dan rasa senang ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, min haitsu annaha fadlun, ketika kita merasa senang dengan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beranggapan bahwa innaha fadlun minallahi ta'ala, rasa senang ketika kita taat adalah merupakan karunia dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa senang ketika kita beribadah, kita itu harus punya anggapan bahwa ketika kita bisa taat itu merupakan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus. Ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa beribadah, harus kita punya anggapan bahwa ibadah kita, bahwa ketaatan kita merupakan karunia dari Allah. Kenapa sebabnya? Kita harus punya anggapan bahwa ketika kita tak bisa taat, bisa ngaji, bisa berbuat baik, bisa sholat, itu merupakan anugerah dari Allah. Sebab kalau kita tidak punya anggapan seperti itu, maka ujung-ujungnya kita ini memiliki sifat ria tandanya. Sifat apa? Ria. Apa ria artinya? Ro'i, ria, pengen dilihat sama orang. Pamer namanya. Pamer, saya mah taat, saya mah rajin, saya mah. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, lagi khusyuk. Tuh harus punya anggapan bahwa khusyuk itu dari Allah. Begitu kita sholat, kalau kita nggak punya anggapan dari Allah, Allahu Akbar, lagi sholat, khusyuk sholatnya, dalam hati bilang, kayaknya di sini sholat yang khusyuk cuma gua doang nih kayaknya nih. Nah, itu. Kayak ini orang lain kagak ada yang rajin, cuma gua doang nih yang rajin nih. Nah, makanya harus kita punya beranggapan, punya keyakinan bahwa perbuatan taat adalah anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat subuh berjamaah, ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Karena gini loh, waktu subuh, mungkin kita menganggap bahwa waktu subuh tersebut adalah waktu yang paling berkah. Betul apa enggak? Saya tanya, waktu sholat subuh waktu yang berkah atau tidak? Waktu yang berkah. Tapi perlu diketahui bahwa waktu sholat subuh juga sebenarnya, kalau kita tidak beribadah, ini bisa menjadi waktu yang paling jahat, Pak. Bisa menjadi waktu yang paling jahat. Mana contohnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq tuh, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, birabbil falaq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai di waktu subuh. Loh kok kenapa? Di situ kita berlindung kepada Allah. Kenapa sih kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu subuh? Kenapa? Ya kan kalimat berlindung berarti ada sesuatu yang membahayakan. Sama seperti kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sama waktu subuh juga begitu. Aku berlindung kepada Allah dari Allah yang menguasai waktu subuh. Kenapa sebabnya demikian? Karena perlu kita ketahui bahwa waktu subuh kalau kita tidak bisa manfaatkan, maka kita akan menjadi orang yang paling miskin, orang yang paling susah, orang yang paling miskin. Kenapa orang yang paling miskin? Karena begini, ada hadis mengatakan 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik jika dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Rakaatani
qabla fajr khairum minad dunya wa ma biha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik jika dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Orang yang sholat sunnah subuh saja, sholat sunnahnya, qobliyah subuh saja, itu lebih baik jika dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak sholat sunnah qobliyah subuh? Maka berarti orang yang tidak sholat sunnah qobliyah subuh hakikatnya sama seperti dia kehilangan dunia beserta dengan isinya. Coba Pak, kalau punya kita nih, harta punya kita dirampok sama orang, dirampok, duit ratusan juta digasak, rumah juga sertifikatnya diambil, mobil juga, sehingga ludes harta kita. Perasaan kita bagaimana? Sedih apa enggak? Kecewa apa enggak? Nah, ini setan ketika waktu sholat subuh ini ingin merampok, Pak. Setan ketika waktu sholat subuh ini ingin merampok dunia kita beserta dengan isinya. Sama setan dirampok tuh. Berarti orang yang sholat tidak sholat sunnah subuh, berarti orang tersebut itu harta dunia beserta dengan isinya sedang dirampok oleh setan. Makanya panas. Makanya kita berlindung kepada Allah dari Allah yang merajai waktu subuh. Makanya bahaya. Yang kedua, bahayanya waktu subuh. Bahayanya waktu subuh itu lebih panas daripada api neraka. Karena apa? Karena gini, farqon bainal mu'min wal munafiq fi sholati subhi. Perbedaan antara orang munafik dengan orang mukmin, bedanya. Lihat sholat subuhnya. Biasanya kalau zaman Rasul, orang-orang munafik tersebut itu sholat subuhnya suka telat, Pak. Dia tidak mau melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Perbedaan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada paling bawah di neraka jahanam. Berarti pada saat itu setan ingin merampok kita, setan ingin menundukkan kita, setan ingin memasukkan kita kepada orang-orang munafik, dan orang munafik tersebut itu adanya di neraka jahanam. Allah. Makanya luar biasa. Tapi saya yakin insya Allah bapak-bapak yang hadir semua di sini membangun semua, amin. Amin. Salat subuh semua, amin. Amin. Saya tanya, salat subuh kita biasanya berapa orang, Pak? Salat subuh berapa sih? Berapa sapnya? 2 sap ya? Saya tanya, satu sapnya ada berapa orang? Satu sap ada berapa orang? 30 lah. 35 sih bisa, cuma nyesak banget kayaknya. 30 berarti 2 sop penuh apa enggak 2 sopnya? 1,5 kayaknya. 1,5. Berarti 30 ya 50. Saya tanya 50 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyakan yang berjamaah apa banyakan yang di rumah? Banyak yang sholat atau banyak yang tidur? Yang tidur. Jangankan orang lain, istri kita juga masih tidur kali Pak ya. Mau berangkat sholat subuh, istri masih tidur. Begitu pulang sholat subuh, istri masih tidur juga. Karuan anak makaruan dah, anak mah, gitu kan. Tuh. Jadi luar biasa. Tuh, jadi kembali lagi ketakwaan yang kita miliki itu harus punya anggapan bahwa kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa melaksanakan ketaatan, itu karunia dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan karunia dan juga dengan rahmat Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bergembira. Sementara rahmat dan juga karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Wala yang bagi ayyakuna farhu biha li ajlin annaha barazat min pilihi bahwa madmumun wala buddha,
dan tidak seyogianya kesenangan pada ketaatan yang disebabkan karena keyakinan perbuatan itu timbul dari diri sendiri, maka ini adalah merupakan salah satu akhlak yang tidak terpuji. Jadi perlu diketahui bahwasanya kalau kita punya anggapan bahwa kita bisa sholat, kita bisa beribadah, kita bisa ngaji, kita bisa bangun subuh, ini kita punya anggapan karena diri kita rajin. Karena memang diri kita rajin, karena memang diri kita rajin ibadah, punya anggapan bahwa kita bisa taat karena kemampuan diri kita sendiri, maka ini merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Akhlak yang tidak terpuji. Alhamdulillah, saya bisa sholat karena saya memang rajin. Saya mah bisa sedekah karena memang saya mah rajin. Saya mah bisa sedekah memang karena saya mah orangnya rajin kok. Tuh, akhlak seperti itu adalah akhlak yang tidak terpuji, namanya riya. Itu hukumnya tidak boleh. Terus wa yakuna hasnu ala faqdi taat ma'al qiyami biha wa illa fahuwa min alamatil khadda'in nafsih. Wa yakuna hasnuhu ala faqdi taat ma'al qiyami biha, dan juga kesusahan ketika kita meninggalkan taat kepada Allah itu harus dibarengi dengan ketaatan. Kan tadi kan di atas sikap orang mukmin kalau dia tidak berbuat taat, dia itu harus merasa susah, harus merasa gelisah. Saya ini nggak sholat subuh nih, harus ada tuh kegelisahan, harus ada sikap orang mukmin tersebut itu penyesalan, kegelisahan. Nah, kegelisahan yang kita rasakan itu harus dibarengi dengan melaksanakan ketaatan. Sebab kalau kita hanya melaksanakan gelisah tapi kita tidak dibarengi dengan ketaatan, itu min alamati khodda'i binafsih, namanya tertipu oleh diri sendiri. Paham? Contoh, kita ngaku bahwa kita ini tidak sholat subuh berjamaah. Kita ngaku kalau kita ini suka telat sholat. Kalau kita ngaku dalam hati kita kalau memang kita ini nggak pernah ngaji. Kita ngaku kalau kita ini tidak pernah ibadah. Tuh, pengakuan kita tidak pernah beribadah harus dibarengi dengan ibadah. Jangan cuma ngaku-ngaku doang. Sama kalau orang ngaku bodoh harus dibarengi dengan belajar. Saya mau orang yang memang bodoh, saya memang ngaku, tapi nggak mau belajar, namanya tertipu diri sendiri. Iya ya, saya mau orangnya malas, tapi nggak mau memperbaiki diri, namanya tertipu diri sendiri. Iya ya, saya mau orangnya ibadahnya suka malas, sholatnya suka malas, ngajinya suka malas, sedekahnya juga suka berat ibadah, tapi tidak mau memaksakan diri, namanya min alamati khodda'i binafsih, namanya tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi kalau kita ngaku-ngaku banyak dosa, segera bertaubat. Kalau kita ngaku kita males ibadah, segera rajin ibadah. Kalau kita masih berat untuk melaksanakan ketaatan, paksakan diri kita untuk beribadah. Jangan sampai kita hanya ngaku-ngaku kita males, kita bodoh, kita miskin, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan baik. Nah, itu yang dapat menipu diri kita sendiri. Itu yang dapat menipu diri kita sendiri. Terus, wa lam yahzan ala fawati ta'at wa lam yandim ala fi'lil maksiat bahwa min alamati mauti qalbihi. Sementara barang siapa orang yang tidak gelisah apabila dia meninggalkan taat dan tidak menyesal akan perbuatan maksiat, maka itu tandanya hatinya sudah mati. Lalu bagaimana kalau hati kita tidak menyesal ketika kita berbuat maksiat, hati kita tidak sedih ketika kita melaksanakan dosa? Tuh tandanya hatinya sudah mati. Habis gibah, habis ngomongin orang, habis berbuat dosa, habis nipu, tapi tidak ada penyesalan dalam diri kita ketika kita berbuat maksiat, itu tandanya menandakan hatinya sudah mati. Nah, ini yang bahaya.
Habis ghibah biasa-biasa aja, nggak ada penyesalan. Habis kita berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak ada, biasa-biasa aja tuh, nggak ngaruh, nggak ada penyesalan. Ini khawatir hatinya sudah mati. Kalau hatinya sudah mati, sudah jauh dengan Allah tuh. Jadi kembali lagi harus ada penyesalan ketika kita melaksanakan dosa yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau memang perbuatan dosa itu bisa kita hindari. Kalau kita terpaksa dan tidak bisa menghindari dosa, maka sikap kita harus menyesal. Segera kita bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa? Pertaubatan dengan cara banyak membaca istighfar. Makanya dalam sebuah kaidah begini, likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubi al istighfar, katanya. Segala suatu penyakit pasti ada obatnya. Segala suatu penyakit medis, penyakit badan pasti ada obatnya. Dan obat daripada dosa adalah istighfar. Berarti kalau kita pahami dalam hadis tersebut, berarti maksiat kita itu penyakit. Kita gibah penyakit, Pak. Kita ngelihat yang bukan-bukan, penyakit. Kita punya perasaan iri, dengki, penyakit itu. Harus diobatin. Mana diobatinnya? Dengan cara rajin kita membaca istighfar. Makanya gini, ternyata istighfar itu, Pak, istighfar itu bukan cuman habis berbuat maksiat saja. Tapi kaidah sufiyin mengatakan ibadatuna tahtaju ila taubat. Ibadah kita itu butuh ditaubatin. Ibadah kita itu butuh ditaubatin. Jadi taubat itu bukan kita habis berbuat dosa. Kita habis beribadah saja harus kita taubatin. Mana contoh habis beribadah harus kita taubatin? Contoh, ketika kita habis sholat. Habis sholat, beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita baca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Beres sholat, beres ngaji, istighfar apa enggak? Istighfar apa? Kafaratul majlis. Jadi ternyata yang ditaubatin ini bukan cuma maksiat kita, ibadah kita juga kudu kita taubati. Jadi kembali lagi, terus menerus kita beristiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepada kita. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saratul hasanatu wa sa'at sayi'atuhu fa huwa mu'min. Hadis mengatakan barang siapa orang yang merasa senang dengan kebaikannya dan merasa susah dengan keburukannya, bahwa mukminun, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika dia berbuat kebaikan harus merasa senang, dan ketika dia berbuat kejahatan harus merasa susah. Itu tandanya orang tersebut beriman. Sebaliknya, kalau orang merasa berat dengan kebaikan, merasa biasa-biasa saja dengan kemaksiatan, bahwa bin alamatil munafik, maka itu tanda daripada orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita seluruhnya dijauhkan dari orang-orang munafik, dan mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan tanda-tanda orang yang taat, diberikan kegembiraan ketika kita taat, diberikan susah gelisah ketika kita tidak melaksanakan ketaatan, dan diberikan sifat penyesalan ketika kita berbuat maksiat. Dengan harapan mudah-mudahan perasaan-perasaan tersebut itu menandakan bahwa diri kita beriman kepada Allah, dan bahwa diri kita itu menandakan ada penyesalan. Dengan kita memiliki sikap seperti itu, insya Allah hati kita namanya tidak mati. Sebaliknya, kalau orang tidak memiliki perasaan yang tadi, maka dikhawatirkan hatinya sudah mati. Sementara kalau orang hatinya sudah mati, sudah makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengambil hikmahnya, agar kita bisa mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin.